Halo sahabat Premier, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Wah, akhirnya kita bisa bertemu di acara Grand Opening Skin and Laser Rumah Sakit Premier Bintaro. Yang pastinya bersama saya Rafael Tan dan rekan saya yang pagi-pagi udah bikin melek banget, glowing banget. Ada siapa sih? Hai, selamat pagi Rafael. Selamat pagi. Senang sekali saya Sydney Amanda di sini. Hari ini kita akan berbagi keseruan nih dari awal sampai penghujung acara tepatnya. Betul banget. Nah, kalau misalnya saya lihat nih ya, hari ini tuh udah banyak banget keseruan di lokasi. Tapi sebelum itu aku mau infoin dulu nih ke Rafael. Untuk seluruh sahabat Premier lagi nonton di rumah, bahwa acara ini dilakukan secara virtual. Yes. Jadi demi menjaga protokol kesehatan supaya tetap aman, selamat semuanya. Jadi kita semua bekerja masing-masing di tempatnya nih. Oke, Nah, mantap. Rafael, kalau aku lihat ya di lokasi ini udah agak seru banget nih, udah ramai banget. Karena kita sudah kedatangan ada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Budi Gunadi Sadikin. Yang akan didampingi oleh CEO dari Rumah Sakit Premier Bintaro, ada Dr. Marta Siaan. Langsung aja ya. Jadi setelah ini tentunya Bapak Menteri akan memberikan arahan betul. dan juga akan potong pita ya. Oke, gimana keseruannya? Langsung aja kita saksikan. Silakan. Terdiri dari beberapa serata kesehatan yang berhubungan dengan fisiologi sehari-hari. Lalu mengenalkan seluruh tubuh pada gerakan ini, otot yang akan dilatih adalah otot-otot paha sampai atas. Buat teman-teman yang ada di Rumah Sakit Premier Bintaro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya dengar dari Ibu Dirut sudah memvaksinasi 18.000 warga Tangerang Selatan. Warga Tangerang Selatan ini ditargetkan sama Bapak Presiden harus selesai suntik pertama 70% dari target. Kalau saya lihat terakhir data saya 43% dan memang naiknya beberapa minggu terakhir ini sangat cepat. Jadi tinggal 27% lagi dari targetnya yang harus dikejar suntik pertamanya. Tapi jangan juga mengorbankan suntik kedua, jadi suntik keduanya tetap harus jalan. Nanti saya dengar vaksinnya udah kurang, padahal kita baru kirim minggu lalu itu 2 minggu terakhir hampir 14 juta dosis. Cuma memang saya mau cek juga macetnya di mana. Tapi nanti mudah-mudahan minggu depan kita bisa kirim lebih banyak lagi. Memang paling banyak akan datang lebih dari 20 juta dosis untuk di minggu keempat. Bapak Ibu kalau ingin jadwal dari sekarang di minggu keempat supaya bisa teman-teman bisa divaksin. Mudah-mudahan kalau semua rakyat Indonesia bantu, pusat bantu, harusnya vaksinasi ini bisa jalan dengan cepat. Dan mudah-mudahan warga Tangerang Selatan bisa hidup sehat dan normal. Terima kasih, sukses selalu Rumah Sakit Premier Bintaro. Terus lakukan vaksinasi terbaik hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Menteri. Baru saja kita saksikan ya Rafael, ada arahan yang langsung diberikan dari Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Bapak Budi Gunadi Sadikin. Oke. Nah, tapi Sydney hari ini selain Grand Opening Skin and Laser Klinik Rumah Sakit Premier Bintaro, sebelumnya kita juga udah ada acara syukuran juga. Nah, itu seru banget, nggak kalah serunya sama hari ini. Kamu penasaran nggak? Penasaran Aku banget juga nih. penasaran. Langsung aja yuk, kita lihat VP-nya. Silakan.
Oke, banget. langsung aja nih, kita sudah kedatangan CEO dari Rumah Sakit Premier Bintaro, ada Dr. Marta Siahaan. Hai dok, silakan untuk menyampaikan kata sambutannya di acara Grand Opening Skin and Laser Klinik Rumah Sakit Premier Bintaro. Silakan. Ya, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita diberikan kesehatan berkumpul di Rumah Sakit Premier Bintaro. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat kita merah-merah nih ya, ini bukti semangat kita untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ya. Dan pada hari ini kita Sekarang mempunyai say thanks baru. 3 kegiatan, yaitu vaksinasi anak-anak sebanyak 250 anak-anak usia 12 sampai 17 tahun, juga vaksin booster ketiga untuk para naskes dengan Moderna, dan peresmian Skin and Laser Clinic. Terima kasih kepada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin yang telah menggunting pita tadi, Bapak Ibu sekalian lihat ya. Dan tentunya juga saya berterima kasih kepada our beloved Chairman of GCI and Medical Advisor Ramses Samdardi Group, Dato Dr. Jacob Thomas. Thank you very much for your support, Dr. Jacob. Dan juga kepada Ketua Persi, Persatuan Rumah Sakit Indonesia, Dr. Kuncoro Adi Kuryanto MKes. Dr. Kuncoro adalah Ketua Persi pusat kita yang selalu mendukung semua kegiatan yang ada di rumah sakit ini. Dan di Rumah Sakit Premier Bintaro ini kita juga kedatangan tamu kehormatan, yaitu ada Ibu Wali Kota. Terima kasih Ibu sudah datang ya ke Premier Bintaro dan mendampingi saya menyambut Pak Menteri Kesehatan Pak Budi. Juga ada Dr. Adi Anmet dari Dinkes Tangerang Selatan, terima kasih. Untung ada Bu Wali Kota tadi sama Dr. Adi ditanyain soal vaksin Tangerang Selatan. Kalau nggak ada Ibu saya nggak bisa jawab tuh. Untung ada Ibu ya. Terima kasih Ibu dan semoga nanti ke depan Tangerang Selatan bisa seperti yang diharapkan Pak Presiden Jokowi, semua masyarakat Tangerang Selatan bisa tervaksin dengan baik. Dan jangan lupa Dr. Adi, teman-teman vaksinator tuh kalau Dr. Adi lihat udah siap bantu Dr. Adi untuk bisa cakupan vaksin COVID di Tangerang Selatan 100% ya dok ya, supaya kita bisa selesai dari COVID ini. Skin and Laser Clinic adalah salah satu upaya dari Rumah Sakit Premier Bintaro di dalam mengembangkan hospital tourism atau medical tourism. Pada masa pandemi ini Dr. Adi, orang-orang mungkin yang tadinya suka ke luar negeri berobat, mungkin sekarang terbatas Bu Wali Kota ya. Tetapi itu justru buat saya sebagai praktisi dari pelayanan rumah sakit menjadi sebuah opportunity atau peluang di mana kita bisa memberikan patient experience yang baik kepada masyarakat bahwa Indonesia itu fasilitas kesehatannya keren, nggak kalah sama negara tetangga ya. Mungkin dulu masyarakat nggak terlalu tahu bahwa di Indonesia ini fasilitas kesehatannya dan pelayanan kesehatannya keren. Lebih senang pergi ke negara-negara sekitar negara kita. Tapi dengan pandemi ini saya berharap kita bisa memajukan medical tourism di tanah air kita dan khususnya tentunya di Tangerang Selatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk anak-anak yang menerima vaksin. Semangat ya, walaupun hampir 2 tahun anak-anak tidak bisa pergi ke bangku sekolah, harus online sekolahnya, tapi jangan patah semangat. Ketika vaksin ini selesai, anak-anak bisa kembali ke bangku sekolah dan menikmati masa-masa indah di bangku sekolah. Dan kepada para nakes Rumah Sakit Premier Bintaro, terima kasih atas perjuangannya, dedikasi yang sangat luar biasa di masa pandemi ini. Mari pada masa pandemi ini kita merubah kondisi yang krisis menjadi sebuah peluang yang baik untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di tanah air. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka. Terima kasih. Ini ke belakang sini. Masuk di sini aja kali ya.
Yeay, Kok masuk di sini? Merdeka. Indonesia tangguh Tangguh. ya. Betul. Seperti apa yang tadi Dokter Marta Kelihatan, bilang, ya? ternyata memang kesehatan Indonesia tuh keren banget. Betul banget. Aku juga belum lama baru dirawat di Rumah Kantong Sakit sini. Premier Bintaro ini. Wah, pelayanannya keren banget, alat-alatnya keren banget, canggih-canggih banget, Sydney. Jadi dokter-dokter kita di sini tuh nggak kalah Betul. sama dokter-dokter luar Tutup, negeri Nggak ya. perlu keluar negeri, Oke, sini jadi aja ini udah. pengetahuan baru lagi Thank you. untuk sahabat Premier di rumah bahwa semoga aja dengan dibukanya skill laser dan juga klinik dari Yes. Rumah Sakit Premier Bintaro bisa turut memajukan industri hospital tourism. Yes, Ya, tadi yang yes, udah yes. dicanangkan sama CEO kita yaitu Dr. Marta Siahaan. Oke, Nah, terima kasih. selain ini masih ada keseruan dari mana lagi nih, Rafael? Selain ini, kita juga akan mendengarkan speech dan ucapan selamat dari Dato Dr. Jacob yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Marta, Aha. Chairman of GCI and Senior Medical Advisor Ramsay Same Derby Group. Langsung aja nggak perlu lama-lama, waktu dan tempat kita persilakan untuk Dato Dr. Jacob. Selamat pagi bapa-bapa dan ibu-ibu. Welcome specially to the Honorable Minister of Health, His Excellency Engineer Budi Gunadi Sadikin, Mr. Raymond Chong, Group CEO of Ramsay Sime Darby Healthcare, invited VIPs and guests, especially my friends from Persi, doctors and staff of Rumah Sakit Premier Bintaro, members of the media, ladies and gentlemen. Thank you, Dr. Marta and the management for giving me this opportunity to say a few words. Today is an auspicious day for Rumah Sakit Premier Bintaro because we are honored by Your Excellency, our Minister, for your presence here today. It shows your support and commitment to all our efforts in providing great healthcare to all Indonesian citizens, especially during this pandemic period. Rumah Sakit Premier Bintaro has been in the forefront of fighting the COVID pandemic. It was tough. We sadly lost some doctors, nurses, and staff, and even family members, but we pledged not to give up. Even with quarter of our staff on quarantine, we still continue. Our services must go on. Today, we see the opening of our skin and laser clinic makes our services more complete and comprehensive, all within Rumah Sakit Premier Bintaro. This will stop Indonesian patients in the effort to go out of the country to seek such treatment. There's no need to travel abroad anymore because these services are available within our own country. And more such efforts will also be brought in the next few months. Congratulations to the management, doctors, and staff for this new service. Rumah Sakit Premier Bintaro has been active in screening and for vaccination for COVID-19 patients. I'm told that till now, more than 18,000 vaccinations have been given out. Today, we start vaccination for children, those aged between 17, and we hear that 250 of them are being vaccinated. We also have started the booster or the third dose of the vaccine. Currently, this is for healthcare workers. Your Excellency, we would not have been able to do all this without the strong support of the Ministry of Health and other agencies. We are also grateful to our support from the corporate office of Ramsay and Ramsay Australia for supporting us when we faced it difficult to cope. The world is looking at Indonesia and is full of praise for how it has handled this pandemic. In fact, I was just contacted a few days ago by a group from the UK called EcoCare, which works together with the World Bank, and they want to see how they can help Indonesia in coping better in the days ahead. And they want to contact the Ministry of Health to do this.
Your Excellency, I end by once again thanking you for your time in coming here to grace this occasion. And I want to thank all the doctors, the staff, for your dedicated service in keeping all of us safe. Thank you all again for this wonderful time of coming together. And once again, let me wish all Indonesian citizens Merdeka. Thank you and have a good day. Merdeka, terima kasih Dr. Jacob. Wah, seru banget ya. Jadi there's no need to travel abroad. Yes. Jadi kita insya Allah semuanya sudah difasilitasi dari Rumah Sakit Premier Bintaro ya tentunya. Nah, Rafael, setelah ini masih ada nih yang ingin memberikan speech dan juga ucapan selamat atas terselenggaranya hari ini nih. Nah, tadi kalau udah di sounding, jadi setelah ini masih ada speech dari Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau Ketua Persi yang akan disampaikan dari Dr. Kuncoro Adi Purjanto. Silahkan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati dan terhormat Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sodikin, Honorable Dr. Jacob, Senior Medical Advisor and Chairman of GCI, Direktur Utama Rumah Sakit Premier Bintaro, Dr. Marta, bersama jajarannya yang luar biasa, tamu undangan yang berbahagia tentu saja yang kami banggakan. Sebelumnya, marilah kita selalu dapat mensyukuri nikmat Allah yang diberikan pada kita, nikmat sehat, nikmat sempat. Dan insya Allah setiap langkah kita, apapun yang kita lakukan saat ini, selalu mendapat ridho dari Allah. Bapak sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih nih pada Dr. Marta bersama pasukannya yang telah mengundang ini dan melakukan sesuatu di saat pandemi COVID yang sedemikian gelombangnya berdatangan terus-menerus. Dari kesibukannya telah melakukan satu langkah strategis dari ketidaknyamanan ini membuat sesuatu yang berbeda. Tentu klinik ini, klinik skin and laser klinik ini adalah suatu jawaban dari sebetulnya dari satu kebutuhan-kebutuhan, bukan sekedar keinginan atau opini-opini. Saya yakin dengan dibukanya klinik ini, tentu kepercayaan publik terhadap pelayanan non-COVID, khususnya terkait dengan penyakit kulit dan sebagainya, khususnya di Jakarta, itu menjadi tetap baik, tentu saja tetap menjadi kebutuhan dari pasien-pasien yang membutuhkannya. Saya percaya Rumah Sakit Premier Bintaro ini selalu akan melakukan inovasi-inovasi baru untuk menjawab kebutuhan meskipun di era COVID seperti ini. Selamat untuk Rumah Sakit Bintaro, Premier Bintaro, selamat untuk jajaran pasukannya Dr. Marta dan semuanya, juga pemiliknya yang luar biasa. Saya yakin sekali lagi bahwa ini akan memberikan yang terbaik, ada sesuatu yang berbeda. Tomorrow is today, jadi saya yakin ini adalah satu jawaban dari satu perubahan yang lincah dan sekaligus memberikan kepercayaan publik yang lebih pada Rumah Sakit Premier Bintaro. Saya kira cukup sekian. Selamat sekali lagi, selamat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Premier, itulah dia tadi speech dan ucapan selamat dari Dr. Kuncoro Adi Purjanto,
sebagai Ketua Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia ya. Yes, betul sekali. Terima Ketua kasih Bapak Persi. Dokter. Sekarang tadi aku sempat dengar kamu bilang katanya, aduh masih banyak yang bingung tentang laser itu seperti apa. Sakit nggak? Terus kegunaannya buat apa? Aman atau enggak? Nah, kamu punya salah satu bintang tamu hari ini ya. Ada dokter menjadi bintang tamu di sini untuk Ini menjawab juga semua pertanyaan ya. Kayaknya udah ditunggu-tunggu nih sama Betul, sahabat Premier di betul. rumah. Jadi nanti kita akan ditemenin sama Dokter Amaranila Lalita Driono. Beliau ini merupakan seorang dokter spesialis kulit dan kelamin yang bekerja langsung di Rumah Sakit Premier Bintaro nih, Wow. Rafael. Dan juga beliau juga merupakan ketua dari kelompok studi dermatologi laser Indonesia. Wah, ini nggak main-main ya, Iya, jadi iya. langsung spesialisnya turun tangan. Iya, aku juga mau nanya-nanya nanti. Aku banyak pertanyaan buat Dokter Amaranila. Tapi sebelum kita mengundang beliau, kita saksikan dulu ya, ada satu video berikut ini. Silakan. Halo, saya Dr. Amaranila Lalita Driono, spesialis kulit dan kelamin, bertugas di Rumah Sakit Premier Bintaro. Teknologi laser yang kini berkembang sangat-sangat pesat, khususnya di dunia kedokteran, baik di bagian surgery atau bedah maupun secara general, itu sangat-sangat mendukung pelayanan kesehatan, khususnya tentu di rumah sakit. Dan kita beruntung saat ini sudah masuk di Indonesia teknologi tersebut dan kita bisa memakainya untuk membantu pelayanan kesehatan kita pada pasien secara paripurna. Dan khususnya tentu di bidang dermatologi adalah bagaimana kita pun dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan memberikan estetika yang lebih baik, yaitu misalnya dapat mengobati luka-luka, bekas-bekas jaringan parut, bopeng jerawat dengan jauh lebih cepat dan tentunya dengan masa pemulihan yang lebih cepat. Laser pun kini dipakai tentunya untuk membantu banyak kelainan-kelainan di bidang di luar dermatologi seperti keluhan-keluhan mendengkur di mana ada kelemahan tentu mungkin otot-otot di daerah mulut, daerah wajah, di mana itu dapat dibantu dengan diperkuat, yaitu satu stimulasi pembentukan jaringan kolagen yang lebih baik. Mendengkur terjadi karena adanya gangguan di saluran pernapasan di mana otot-otot sekitar tenggorok yang melemah. Dengan laser, panas yang dihasilkan akan membantu mengencangkan organ tersebut atau otot pernafasan yang melemah di daerah tenggorokan. Selain itu, laser juga dapat merangsang produksi kolagen di area tersebut sehingga meningkatkan fungsi elastisitasnya. Dan juga dipakai di dunia kebidanan atau kandungan, di mana dapat membantu ibu-ibu yang baru melahirkan dengan keluhan-keluhan kelemahan di vagina atau dengan kelemahan-kelemahan untuk berkemih ya, ini dapat dibantu. Salah satu layanan dari skin dan laser klinik di Rumah Sakit Premier Bintaro adalah penggunaan laser pada problem-problem dan estetika ginekologi. Treatment dengan laser ini dilakukan dalam suasana yang nyaman dan dalam waktu yang relatif singkat pada setiap kedatangan pasien. Dan yang paling utama, sangat aman dilakukan karena tidak menimbulkan rasa sakit, apalagi bekas luka. Di tangan dokter yang kompeten di bidangnya dan dengan laser tentunya yang terbaik yang kita miliki, berbasis bukti ilmiah, diakui dunia, tentunya kami berharap kami bisa memberikan pelayanan paripurna bagi pasien-pasien kita semua. Demikian, semoga teknologi laser dapat membantu kualitas hidup manusia yang lebih baik. Salam sehat selalu. Seru banget ya Rafael. Seru Jadi banget. ternyata bukan hanya kecantikan, sampai Iya. kesehatan juga bisa ditangani dari laser loh. Aku baru tahu loh mendengkur bisa ditanganin pakai laser juga. Udah datang dokternya di sini. Nah, sudah hadir bersama kita dari Dr. Amaranila Lalita Driono yang merupakan Ketua Kelompok Studi Dermatologi Laser Indonesia. Bener ya dok ya?
Halo dokter, selamat pagi. Pagi. Sehat ya, Dok? semua ya. Sehat semua, puji Tuhan. Kita masih banyak pertanyaan banget nih mewakili yang nonton di rumah. Semuanya banyak banget pertanyaan tentang laser itu seperti apa. Yes, betul sekali. Tapi untuk memulai kayaknya ada baiknya kalau misalnya dokter cerita dulu nih dok. Jadi sejarahnya laser di dunia kesehatan tuh seperti apa sih dok? Oke. Jadi kalau sejarah itu panjang ya. Tapi karena kebetulan bidang saya dermatologi ya, tentunya saya akan menceritakan selain tentu laser ini juga dipakai di bidang-bidang lain, nanti kita akan jelaskan di mana saja, bidang apa saja. Tapi di dermatologi sendiri sebenarnya pertama kali diciptakan justru untuk mengobati bayi-bayi dengan tanda lahir. Nah, mengapa demikian? Karena bayi-bayi dengan tanda lahir kita tahu bahwa apalagi kalau tanda lahirnya di wajah ya, itu kan akan sangat-sangat mengganggu perkembangan bukan saja fungsi, tapi juga self esteem dari anak itu. Bisa bayangkan kalau kita punya tanda lahir di wajah, dan kita harus menghilangkannya tentu dengan pisau bedah zaman itu tentunya ya. Dan itu akan terjadi yang namanya mutilasi atau paling tidak kita bisa bayangkan besarnya yang akan diangkat tentu harus digantikan sama jaringan untuk ditaruh di situ. Tentu ada bekas jahitan dan lain-lain. Nah, untuk itulah sebenarnya laser pertama kali kalau di bagian dermatologi itu diciptakan justru untuk bayi-bayi baru lahir atau bayi-bayi dengan tanda lahir. Baik tanda lahir itu bentuknya pembuluh darah yang tentu tidak normal maupun pigmen yang berlebihan. Dan tentu keunikan dari laser ini karena itu diciptakan tentunya nomor satu presisi karena ada panjang gelombang yang hanya bekerja kalau ada targetnya. Nah, jadi kalau nggak ada targetnya kita mau tembakin kayak apa juga nggak bisa ya. Nah, nggak bekerja. Jadi bisa targetnya tadi kita bicara ada pigmen. Nah, pilih panjang gelombang yang hanya untuk pigmen ya. Misalnya ada pembuluh darah, pilih panjang gelombang. Jadi sangat-sangat spesifik. Kalau spesifik artinya dia hanya memperbaiki atau menghancurkan sesuatu yang kita tidak inginkan itu hanya di tempat yang kita inginkan. Jaringan sekitar akan tidak rusak. Akan dijaga tidak rusak. Jadi itulah sebenarnya kekhususan, keunikan dari laser. Dan tentu harapan kami dengan sangat presisi bisa diatur mau kedalaman berapa dan semua itu akan mengurangi tentu luka-luka yang tidak kita perlukan. Ya, dengan begitu masa pemulihannya akan lebih cepat. Sebenarnya itu kalau ditanya sejarah laser di bidang dermatologi. Tapi tentu di bidang-bidang lain dipakai terutama untuk menggantikan pisau bedah konvensional. Misalnya untuk pengangkatan batu ginjal ya, prostat, mata mungkin dengar lasik ya untuk memperbaiki katarak mengganti atau retina yang terlepas, di bagian gigi mereka juga pakai ya. Semua itu tujuannya bekerja di satu area yang sangat kecil atau tertentu yang jangan sampai mencederai jaringan lain. Nah, itu sebenarnya pertama kali lah laser diciptakan. Tapi kan tentu dalam perkembangannya berkembang terus akhirnya bukan saja menggantikan pisau bedah ya, tapi juga membantu menghilangkan sesuatu yang kita tidak inginkan ya. Mungkin itu pernah dengar ya pasti ya. Nah, jadi bisa tato atau tadi ada rambut yang kita tidak inginkan. Atau ada yang ketiga yang ini sangat menarik, yaitu justru memperbaiki kualitas dari jaringan itu. Jadi yang kita bilang stimulasi. Jadi kalau ada orang-orang yang punya luka yang nggak sembuh-sembuh ya, apalagi di daerah yang sulit, ya berbulan-bulan, bertahun-tahun diobati, tapi tidak bisa menyembuh dengan baik, laser dengan tentu panjang gelombang tertentu yang sesuai targetnya, itu dapat membantu untuk menstimulasi jaringan sehat untuk menutup luka tersebut. Nah, ini sebenarnya indahnya dari laser ya, memperbaiki kualitas hidup. Wah, luar biasa banget ya. Penjelasannya jelas banget. Tapi dok, masih banyak yang menganggap kalau laser itu, aduh laser aman nggak ya gitu. Masih banyak yang kayak takut untuk di laser. Bahkan mungkin lebih baik dibedah aja deh, udah ikutin tradisional yang lama aja gitu, meskipun alat udah canggih, takutnya ini nggak aman. Terus menurut dokter laser itu aman atau nggak sih? Nah, tentu dalam bidang kedokteran ya nomor satu tuh harus aman dulu ya tentunya ya. Misalnya obat aja kan kita harus, atau kosmetik saja dinilai oleh badan kayak BPOM saja nomor satu keamanannya. Nah, apalagi di bidang kedokteran ya. Jadi tentu laser ini diciptakan harus aman, itu pertama. Tentu karena tadi kalau untuk dermatologi saja diciptakan untuk bayi-bayi yang dengan tanda lahir ya, tentunya kalau melihat tentu tingkat keamanannya tinggi.
asal tentu dilakukan oleh dokter yang kompeten ya. Jadi tentu yang sudah menguasai tentu bidang laser tersebut ya, sesuai dengan bidang masing-masing, bagian mata, kulit ya, bedah ya, plus mereka menguasai pemakaian laser tersebut dan tentu dengan alat juga yang baik ya. Jadi lasernya juga harus teknologinya yang terbaik ya, dengan alat yang baik yang berbasis bukti ilmiah, diakui oleh dunia, tentunya dunia kedokteran tentunya. Tentu dengan hal-hal tersebut kita pakai pasti aman ya. Tapi kalau tentunya dikerjakan oleh yang tidak berkompeten, apapun yang dikerjakan oleh tidak berkompeten ya tentu jadi tidak aman ya. Kayak naik mobil ya, mobilnya bagus aman, tapi orangnya yang nyetir belum terampil ya, atau belum punya SIM ya. Tentu yang mobil yang canggih aman ini pun juga jadi tidak aman. Iya, betul sekali, betul sekali. Wow, makanya buat teman-teman yang masih menganggap laser itu nggak aman, datang aja ke Rumah Sakit Premier Bintaro sini. Ketemu dokter Amaranila udah langsung pasti ditangani dengan sangat-sangat top. Nah, pastinya. ini ngomong-ngomong kan kita lagi mau grand opening nih ya. Nah, mumpung dokter Amaranila langsung yang menangani pasien, nah mungkin bisa diceritain nih dok. Jadi spesialisasi yang nantinya akan ada dihadirkan di rumah sakit ini tuh apa nih dok? Yang kita mungkin bisa sharing nih ke sahabat Premier. Iya, baik. Jadi sebenarnya karena laser itu macam-macam ya. Tapi kita beruntung di Rumah Sakit Premier Bintaro memilih dan memiliki tentunya sekarang laser yang multi platform. Jadi multi platform itu dia bisa untuk berbagai indikasi ya. Jadi bisa itu untuk di bagian kulit tentunya ya, tapi juga bisa untuk bagian-bagian lain seperti kebidanan atau kandungan ya. Jadi tadi Dokter Rudianti menjelaskan ya, menguatkan sesuatu yang udah lemah bagi ibu-ibu yang baru melahirkan ya, atau berapa kali sudah melahirkan ya. Nah, keluhan-keluhan kelemahan di otot di daerah-daerah vagina, juga tadi Dokter Cita dari THT menjelaskan mengenai mendengkur, itu juga kelemahan di daerah tersebut itu dapat diperbaiki dengan distimulasi. Tentu juga bidang-bidang lain seperti bedah urologi bisa menggunakannya ya untuk gangguan berkemih ya. Nah, tapi untuk di kulit sendiri ada pilihan begitu banyak. Jadi terima kasih untuk Rumah Sakit Premier Bintaro yang sudah menghadirkan teknologi. Kita ada 2 laser ya. Jadi laser satu yang multi platform yang bisa macam-macam bidang studi bisa pakai. Sementara satu lagi khusus untuk pigmen. Nah, ini paling penting kalau kami di kulit. Jadi pigmen itu terutama tadi untuk tanda-tanda lahir ya. Juga untuk kelainan-kelainan pigmentasi yang sulit ya. Seperti mengangkat tato itu kadang-kadang tidak mudah. Tapi teknologi yang dihadirkan di Rumah Sakit Premier Bintaro, laser yang kebetulan hadir itu yang sangat cocok sekali untuk hal-hal tadi yang saya sebutkan. Oke. Wah, udah komplit banget ya. Banyak banget. Aduh, kayaknya aku harus tato removal deh ya, kayaknya di sini ya. Ada di Rumah Sakit Bintaro. Nah, ada lagi pertanyaan kayak gini dokter, yang aku tahu sih kelebihan laser daripada teknik bedah itu mungkin kayak rasa sakit dari yang kita rasain agak lebih berkurang dibandingkan dengan kita bedah. Mungkin ada kelebihan lain selain itu dari laser? Oke, jadi sebetulnya memang itu kan tergantung target yang kita tadi inginkan. Sebagai contoh misalnya kita mau mengablasi satu lapisan kulit kedalaman tertentu. Jadi ini sebenarnya menggantikan pisau bedah ya. Tapi lebih presisi karena bisa diatur. Kita mau cuma sedalam ini aja mengangkatnya misalnya ya. Misalnya untuk mengangkat suatu pigmentasi atau mengangkat kerutan, memperbaiki satu kerutan ya. Tapi tentunya kita tetap membutuhkan kadang-kadang alat bantu untuk membuat nyaman ya. Jadi misalnya pemakaian salep yang untuk membius ya daerah lokal, untuk kita pakai itu dulu untuk beberapa saat. Tentu waktu dikerjakan pasien jadi nyaman ya. Dan juga alat bantu lain ada, yaitu Zimmer. Itu adalah bagaimana untuk mendinginkan sehingga dalam proses laser tentu ada panas, itu jadi lebih nyaman karena ada mesin pendinginnya ya. Jadi hal-hal itu juga diperhatikan. Tentunya tujuannya untuk memperbaiki kualitas kenyamanan pasien pada saat di terapi. Tapi tentu tidak mungkin rasa sakit itu tidak ada ya. Tapi rasa sakit yang bagaimana dapat ditoleransi. Jadi waktu dikerjakan mungkin udah nggak sakit ya. Tapi waktu udah selesai biusnya bekerja, tentu kita ada rasa sedikit kurang nyaman. Tapi tentu di tangan dokter yang mengerti bagaimana terpenting itu post care atau perawatan pasca tindakan laser itu juga sangat penting. Yang tentu di tangan dokter yang mengerti
harapan kami pasien juga lebih nyaman Ya. dan masa pemulihan itu bisa lebih cepat dengan hasil tentu yang baik. Jadi tidak hanya semata laser, tapi kemampuan dari dokter mempersiapkan pasiennya pada saat kita kerjakan dan setelah itu adalah satu rangkaian yang memang itu adalah yang akan dikerjakan oleh dokter bagi pasiennya. Kalau mau hasilnya itu baik tentunya. Oke. Wow. Banyak banget keunggulan yang dihadirkan Iya, dari Rumah Sakit iya. Premier Bintaro ya. Iya, karena aku juga pernah merasakan waktu itu sempat operasi pakai laser, memang recovery-nya tuh lebih cepat, rasa sakitnya bisa ditoleransi banget dibandingin sama operasi yang bedah-bedah gitu. Aduh, itu. Dan di sini juga di Rumah Sakit Langsung Premier dipikir Bintaro ya. pastinya. Kalau tadi kan kita udah banyak nanya ya berdua, cuman kayaknya kurang lengkap nih. Ya. Kayaknya kalau misalnya kita nggak mengundang dari teman-teman rekan-rekan media, karena tentunya mereka juga udah punya pertanyaan-pertanyaan sendiri ya buat dokternya. Iya. Dokter Amaranila Nah. bersedia ya, kita Boleh, akan silahkan. menampung pertanyaan dari rekan-rekan media. Oke, silakan untuk rekan-rekan media yang ingin bertanya kepada Dokter Amaranila, kita kasih 3 orang ya Yes. untuk bertanya. Boleh kita Silakan. tampilkan dulu ke layar ya. Oke, siapkan pertanyaannya, kegalauan-kegalauannya. Kegalauan, pertanyaan-pertanyaan yang ingin diberikan. Ya. Oh, wow. Mungkin dari Hai teman-teman semuanya, media. Udah, Oh iya, hai. Udah kita sapa-sapa dulu ya. Ya. Halo semuanya. Selamat pagi menuju siang nih untuk rekan-rekan media semua di rumah ya. Ya, oke. Buat teman-teman media yang mau memberikan pertanyaan, silahkan raise hand aja. Nanti dari tim kita akan memilih 3 pertanyaan dari Oke. rekan-rekan media. Silahkan. Oke. Jadi kalau misalnya kita masuk di aplikasinya Zoom, itu kan ada icon raise hand ya di bawahnya juga Iya. nih. Jadi bisa langsung raise hand, ngangkat tangan dan juga langsung klik nih. Ada tombol raise hand di bawah, langsung diklik aja. Nanti dari tim langsung lihat nih, wah siapa nih, dari media mana, dan langsung aja pertanyaannya apa. Oke. Oke, kita masih melihat ya di studio ya. Oke, kita Masih masih bergulir. memilih-milih mungkin ya. Oke. Cuman kayaknya kalau lihat-lihat, kayak tato kamu agak lumayan banyak Agak ya, Rafael ya? lumayan banyak dan agak sedikit ada yang menyesal Oh, gitu, gitu. kenapa ada di sini ya. Berarti saya Mungkin bisa juga ya ada untuk yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya bahwa laser itu bukan hanya untuk estetik kan. Ya, ya. Ya, jadi untuk pengobatan-pengobatan banyak sekarang sudah Iya. dipakai dan kebetulan yang hadir di Bintaro sekarang juga untuk mengobati luka-luka yang lama. Itu yang oke. problem biasanya ya. Iya. Multidisiplin biasanya. Itu Oke. yang bisa dibantu dengan Laser yang kebetulan ada di Bintaro saat ini. Oh, wow. Karena kan laser itu spesifik ya. Iya. Tapi Maksudnya kalau jadi luka hati gimana dong? wah, Oh enggak ya? kalau Nggak luka bisa. Oh, nggak hati bisa itu ya? harus ke dokter psikiatri. Oke, kita sudah mendapatkan 3 rekan-rekan media yang ingin bertanya, silahkan. Ada siapa aja? Oh, Oh, wow. halo, boleh disebutkan dari media mana dan namanya? Silahkan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Rudi dari Koran Langsung Pos. Mau menanyakan ke Dr. Amaranda, untuk penggunaan laser ini apakah ada resikonya dokter? Tingkat keamanan terhadap orang penggunaan laser terhadap pasien seperti apa dokter? Jadi tingkat keamanannya ya. Oke, Ya, kita akan resiko tampung dulu. dan tingkat keamanan ya. Kita akan tampung dulu ya Oke. dokter pertanyaannya. Oke, Terima terima kasih, kasih Mas. Pak. Silakan Ya, untuk sama-sama. pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Bisa kita tampilkan sesaat lagi ya. Oke. Kita masih memilih ya rekan media yang ingin Kayaknya banyak bertanya. banget nih soalnya nih ya. Atau mungkin? Oh iya, udah ada. Oke, sudah ada. Oke, wow. Ini kayaknya udah sering perawatan juga nih. Apakah udah pernah coba laser atau belum ya Mbak? Silakan Halo, Mbak. dengan Mbak siapa, di mana, dari kantor apa? Silakan pertanyaannya. Halo, maaf saya bukan dari media Mbak. Oh iya. Oh, it's okay. Boleh dari Mbak siapa? Pertanyaannya apa? Saya dengan Nelsi. Pertanyaan saya, apa pantangan dan anjuran yang harus dilakukan selama pemulihan laser? Oke. Terima kasih dokter. Terima Terima kasih, kasih. Mbak Esi. Have a good day. Oke, masih tersisa satu spot Satu lagi ya. pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Oke. Oke. Sambil menunggu ya, sambil Hmm. menunggu kita akan coba jawab dulu nih dok. Yang Ya. pertama beliau nanya resikonya seperti apa? Oke, jadi tadi seperti yang saya jelaskan pertama,
setiap tindakan di kedokteran atau medis tentu ada resiko. Tentu ya. Jadi misalnya contoh yang paling gampang aja deh, apa nih? Kita apa tadi? Misalnya kita mau keluarin jerawat, orang suka bilang ya, komedo ya. Itu aja juga ada resikonya. Kalau di tangan bukan dokter yang ahli, nanti malah memang keluar tapi nanti akan meninggalkan bekas. Scarring ya. Dan bekas itu baru diperhatikan mungkin 6 bulan, 1 tahun lagi sebagai wah ini kok ada banyak bopeng-bopeng ya. Nah, padahal itu hanya menghilangkan atau mengeluarkan komedo, itu satu hal yang paling ringan sebetulnya ya. Tapi kok caranya salah, tidak benar prosedur dan pasca tindakannya juga tidak dirawat dengan baik, tentu ada resiko tadi. Coba bayangin itu hanya ngeluarin komedo. Betul. Nah, sekarang kita tadi bicara laser ya Pak tadi. Jadi laser itu tadi saya sudah katakan diciptakan justru untuk membantu bayi-bayi dengan tanda lahir. Tentu pemikiran dari penemunya dan kami pemakainya adalah justru tingkatan yang paling aman yang bisa kita berikan pada bayi-bayi dengan tanda lahir ini. Nah, sebenarnya itu dulu. Tapi tentu sudah disiapkan suatu teknologi yang paling aman, tentu dibandingkan teknologi yang lain, tentu harus dibandingkan kan. Betul. Tapi semua tentu ada resikonya tadi ya. Jadi masa resikonya itu adalah kalau kita mengerti melakukan sesuai dengan prosedur ya di tangan dokter yang sudah tentu terlatih, resiko-risiko itu akan diperkecil sekecil mungkin. Tentu keinginan setiap dokter di dunia adalah memberikan yang terbaik untuk pelayanan ke pasiennya. Ya nggak mungkin tujuannya dokter untuk mencederai. Nah, tapi dokter itu punya alat bantu, kebetulan alat bantunya laser ya. Yang lain lagi mungkin alat bantunya apalagi kan ada pisau ya. Nah, pisau bedah juga sama. Bisa di tangan orang yang tidak terampil, ya tentu hasilnya nggak bagus. Penyembuhannya jelek sekali. Tapi di tangan seorang bedah plastik yang hebat, mungkin kita lihat wah hebat sekali, tidak ada bekas, dalam arti bekasnya itu sangat minim. Ya itu kan perlu pendidikan yang sekian lama sehingga membuat luka tapi hasilnya bagus sekali gitu ya. Nah, sama tadi mungkin itu jawabannya bagi Bapak tadi ya, bahwa semua tindakan ada resikonya tapi di tangan teknologi yang baik, dokter yang kompeten, tentu resiko itu akan dibuat sekecil mungkin. Dan ketiga adalah kerjasama, nanti mungkin menjawab yang nomor 2 ya, kerjasama dengan pasien yang baik. Jadi komunikasi dokter pasien yang sangat baik, kerjasama sehingga pasien itu dapat melakukan hal-hal yang perlu dia lakukan setelah perawatan atau setelah tindakan. Oh, ini langsung pertanyaan kedua ya dok? Iya, jadi biar nyambung. Tapi kalau pengetahuan itu tidak ada pada seorang dokter yang melakukan suatu tindakan, tentunya dia hanya melakukan tindakan tapi tidak memberikan satu rencana pengobatan pasca tindakan tersebut. Lah kan pasiennya tadi tanya, jadi saya di rumah ngapain nih? Udah pakai laser yang tercanggih, dokternya juga misalnya udah pinter ya. Lagi, gitu tapi di rumah lupa dikasih tahu mesti ngapain di rumah gitu ya. Nah, itu sama. Jadi satu tindakan itu harus dari depan persiapan, nggak ujuk-ujuk, saya mau di laser dong dok. Langsung datang, cus-cus enggak. Itu kan perlu satu konsultasi, dinilai dulu kamu kandidat yang baik nggak bagi tindakan tersebut. Dijelaskan dulu apa resiko dan semua. Pasiennya setuju dalam arti apa? Baik dok, nanti di rumah saya ngerawat lukanya. Itu salah satu persetujuan. Jangan sampai dok saya nggak mau ngerawat lukanya, kayaknya ribet ya. Saya nggak mau yang kayak gitu. Ya udah, berarti kamu tidak bisa memilih tindakan yang ini. Mungkin dipilihkan tindakan lain karena pasiennya nggak mau terlalu ribet di rumah gitu ya. 1 minggu mungkin mesti sedikit pakai apa dulu gitu ya. Nah, itu adalah satu rangkaian pengobatan di dalam dunia kedokteran ya. Jadi saya rasa di kamar operasi juga sama. Kan dijelaskan di rumah mesti ngapain ya. Mungkin Bapak yang pertama mudah-mudahan terjawab. Kalau dibilang tingkat keamanan, tentu semua yang sudah memenuhi persyaratan, mungkin kalau di Indonesia BPOM ya. Kalau di Amerika FDA ada ya. Nah, badan-badan yang memang menilai suatu teknologi atau pemakaian obat-obatan, teknologi, mereka yang bertanggung jawab untuk mengatakan ini aman. Nah, kalau sudah lolos dari situ kan tentunya aman. Tapi kalau nggak, tadi mobilnya aman sekali, canggih sekali, tapi yang nyetirnya nggak bisa ya. Nah, tentu jadi nggak aman. Terus ketiga, di pasien tadi pertanyaan nomor 3 biar dijawab. Di rumah tapi saya nggak mau dok, dikasih tahu harus begini-begini, nggak mau saya orangnya nggak mau pusing gitu ya. Jadi dia nggak mau mengerjakan satu deretan yang memang harus dia kerjakan. Minimal misalnya gini loh, nggak boleh kena air ya, 12 jam. Nggak mau dok, gerah gitu ya. Nah itu kan ada maksudnya. Terus jangan digesek-gesek, mesti tidurnya begini misalnya. Ada tuh hal-hal terus nanti pakai ini, kontrol hari keberapa. Nggak mau dok misalnya. Ya itu jangan
itu bukan kandidat yang baik nanti Iya. untuk tapi ada juga laser-laser nih, jangan lupa nih sekaligus biar tahu. Ada laser-laser diciptakan namanya lunchtime procedure. Pernah dengar nggak? Lunchtime, jadi waktu makan siang gitu. Jadi ibaratnya gini, orang kantor makan siang dia malah ke dokternya, dia dikerjakan, dia balik lagi ke kantor, nggak ada luka, nggak ada apa, itu ada. Memang ya? kita punya teknologi itu yang namanya lunchtime procedure, bahwa kita bisa menyehatkan kembali kulit misalnya ya dengan cara singkat tadi dan pasiennya bisa balik beraktivitas lagi. Itu ada, tapi kan tadi kembali lagi tergantung indikasi. Orangnya bopeng-bopeng abis, tapi mau lunchtime procedure. Nggak bisa ya. Ya nggak bisa, ya dia mesti agak lebih kuat Iya, dikit iya, ya. iya. Tapi kalau dia hanya ingin membuat dia lebih segar, kan tadi dia baru pulang dari luar negeri, capek banget ya. Sementara berapa hari lagi dia harus bicara. Ya. Nah itu bagaimana kita membuat fresh kulitnya kembali, itu ada namanya lunchtime procedure yang banyak sekarang membantu, mungkin ke arah kosmetik ya kesannya, tapi itu sebenarnya bukan kosmetiknya, kosmetik itu bonus, estetik jadi bagus, tapi bagaimana menyehatkan suatu jaringan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan mendapatkan hasilnya, itu ada memang caranya. Tapi ya tadi kan saya bilang mau ngilangin tato, tapi mau lunchtime procedure yang nggak bisa. Kan itu ada kayak pisau bedah yang kita lagi angkat, tapi dia nggak ada, memang nggak ada luka. Tapi dia harus ulang 2 bulan lagi untuk di laser lagi sampai pelan-pelan mungkin dalam 6 bulan dia kaget sendiri, udah hilang ya dok. Dan hilangnya apa? Tidak ada luka sama sekali. Itulah kehebatannya laser ya. Jadi tidak ada luka yang ditinggalkan untuk tadi tindakan-tindakan yang saya bilang. Mudah-mudahan terjawab untuk 2 pertanyaan tadi. Iya, iya, Ya. pastinya terjawab Langsung sudah loh. sangat lengkap banget ya tadi dokter Mudah-mudahan. menjelaskan. Oke, jadi pokoknya intinya kalau sebelum melakukan tindakan apapun harus konsultasi dulu ya dok. Betul. Betul. Cari dokter yang tepat, tanya juga alatnya sudah memang kompeten atau tidak, itu penting banget. Terus cara kita nanti setelahnya mau merawat seperti apa, kita harus sampaikan ke dokter supaya dokter juga tahu untuk menangani seperti apa. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab ya teman-teman. Ada satu pertanyaan lagi, masih bisa ya? Tim? Coba kita cek Oh, dulu. udah. Oke. Ternyata waktunya sudah habis ya. Ternyata durasi juga ya. Betul, betul. Oke, berarti dengan demikian kita udahan dong nih Iya, bincang-bincangnya nih bincangnya ya. sama Dokter Amarani Terima Lala. kasih banyak dokter. Sama-sama. Insight masukan ini kayaknya berguna banget Iya. untuk sahabat Premier juga yang Nanti nonton kita ya. berdua mau perawatan sama dokter ya, Boleh, supaya Dok. makin glowing nih dok. Oke. Yang penting konsultasi dulu. Siap, ya. siap. Oke, Oke. jadi Terima kasih. sehat semuanya. Ya, sehat-sehat, dokter. Sampai kita ketemu lagi. Siap, Ya. terima kasih Dokter Amaranila, silakan. Sampai ketemu ya dok. Iya. Sehat-sehat Wow, selalu. Sydney seru banget ya. Kalau bincang-bincang ternyata memang masih banyak banget pengetahuan Betul tentang laser yang kita nggak banget. tahu. Akhirnya Yes. dengan mengikuti acara ini kita bisa tahu. Oke. Betul banget. Jadi tadi kita bisa tahu kalau ternyata harus konsultasi dulu, harus cek dulu juga nih. Iya. Apa namanya si alat-alatnya canggih apa Iya, enggak? dokternya juga harus yang Dokternya, kompeten jam banget. terbangnya gimana? Rumah Betul. sakitnya. Iya, salah satunya pasti yang paling oke adalah Rumah Sakit Premier Bintaro. Betul Udah banget. terbukti. Saya saksinya saya sudah merasakan laser di sini aman. Oke, 5 hari yang lalu baru keluar rumah sakit, sekarang udah bisa kerja. Wih, Aman luar kan? biasa Oke, loh. dokter-dokternya kompeten, alatnya juga oke. Ini makin seru banget nih, makin seru banget. Kita masih punya yang seru-seru. Ini yang ditunggu-tunggu mungkin sama sahabat Premier di rumah. Kita akan mengumumkan pemenang smartphone. Betul banget, ini adalah buat- segmen yang ditunggu-tunggu sama sahabat Iya, Premier nih. karena Jadi dari banyak awal banget. kita opening, aduh ini kapan nih? Iya, Gitu. karena banyak banget sahabat-sahabat Premier yang sudah menceritakan tentang permasalahan kulitnya di akun Instagram kita. Langsung Yes. aja ya, kayaknya nggak perlu lama-lama ya. Betul banget, jadi ceritanya juga seru-seru banget aku udah Udah, baca kamu udah baca? ya. Udah baca? Jadi udah banyak yang sharing gimana cerita-cerita mereka dan ini mungkin kesempatan kamu untuk mendapatkan hadiah-hadiah nih. Betul. Dari Rumah Sakit Premier Bintaro ya. Oh ya, Oke. ternyata nggak cuma smartphone, ada juga hadiah-hadiah glowing yang lainnya. Betul, Ya, jadi nggak cuma betul satu banget. pemenang, kita ada berapa pemenang? Ada 1, 2, 3, 4, 5, enggak, ada 3, ada 3. 3 pemenang ya, 3 pemenang. Oke, langsung aja yuk kita umumin Sydney ada siapa aja. siap-siap yang lagi nonton di rumah, aku akan mengumumkan secara acak ya, ini nggak ada juara 1, 2, 3. Yang pertama, selamat. Deng 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 deng. Ini kalau ada back sound ada deng deng dengnya ya. Selamat untuk pemegang akun @Briana. Wow, selamat ya. Pasti cerita kalian seru, cerita kamu seru banget, makanya kepilih sama tim kita. Yes, udah Oke. satu orang keluar Satu orang, namanya tinggal ya. 2 orang pemenang lagi. Sisa 2 spot lagi, siapa lagi nih Oke, Rafael nih? pemenang kedua ada di @sheni.dew. Yeay, Selamat ya wah. Sheni. Ditunggu Briana hadiahnya. udah, Heeh. Sheni udah, Satu lagi. lagi. Aku juga udah Satu cerita lagi. loh. Aku kepilih nggak ya? Coba aku lihat Mudah-mudahan kayaknya kepilih namanya ya. tapi bukan
bukan Rafael nih. Bukan ya? Oke deh, siapa Siti, ada siapa? Jadi ternyata ini female lagi, perempuan lagi yang siap-siap akan glowing. Jadi selamat untuk Yana Milasari. Yeay, selamat. Oke. Sudah 3 orang ya. Udah 3 Udah nggak orang. nambah lagi ya. Ini tim udah nggak nambah lagi. Nanti kita dimarahin soalnya kalau nambahin langsung. Oke. Mungkin Siti mau kasih hadiah? Ikoi mungkin? Iko ya. Jadi sekali lagi selamat untuk @briana, sheni.dewe dan juga @yana milasari ya. Wah, itu dia tadi para pemenang yang sudah mengirimkan cerita-cerita unik mereka seputar permasalahan mereka nih. Kulitnya. Tentunya kulitnya, bukan permasalahan hidup ya. Bukan, nggak bisa itu. Oke, nah setelah ini kita juga mau ngingetin lagi buat sahabat Premier, akan ada promo-promo dari Skin and Laser Clinic di Rumah Sakit Premier Bintaro. Iya, betul. Ada diskon Pearl Package sampai 45% untuk beberapa layanan Skin and Laser Clinic Rumah Sakit Premier Bintaro. Nah, masing-masing 3 kali treatment Active Acne, Skin Rejuvenate, Underarm Hair Removal, ada Melasma Laser, dan Tattoo Removal. Itu lumayan banget loh, 45%. Ini tadi 45% ya diskonnya, jadi langsung aja cus buruan ke Rumah Sakit Premier Bintaro ya. Oke. Wah, Rafael nggak tanpa terasa loh. Ya? Kita dari awal udah opening, udah banyak banget speech sampai kita pengumuman hadiah juga, sampai talk show sama Dr. Amar. Aduh, happy banget ya hari ini. Happy banget hari ini ya. Hari Berkualitas Minggu masih banget. Pagi semangatnya udah membara nih, semangat kemerdekaan ya. Betul banget. Kita mengucapin terima kasih untuk semua yang sudah menonton acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk dokter-dokter yang terlibat, Bapak Menteri Kesehatan juga tadi terima kasih banyak. Yang pasti juga terima kasih untuk Rumah Sakit Premier Bintaro ya. Betul sekali. Baik, akhir kata saya Siti Amanda mewakili seluruh tim yang sedang bekerja dari virtual, dari rumah masing-masing, dan juga rekan saya yang juga glowing. Saya Rafael Tan pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sehat selalu. Bye-bye.